Salam kenal Mbak Nia, Mas Arif, Kebumen, Mbak Nia ke Kaltara, Pak Joko Wayudi, Pak Edi Sopyan, Siap, siap Mas Satrio. Dilanjut. Pak Iqbal Kusuma Dewi, Pak Justinus, Pak Kim Yulianto, Mbak Nining, Pak Yusni Teti, Pak Al Muhdil Karim. Moga-moga nanti bisa silaturahmi ya. Pak Aulisius. Ya. Ya, mohon maaf, Zoom meetingnya hari Sabtu, weekend. Pak Joko Wayudi, gimana kabar? Siap Mas, siap. Wah, Aku senior. Saya ini sungkan sama senior. saya ngrungokke mawon. Saya tambah Senior. pengalaman saja. Iya. Tokoh nasional ya Pak Joko Wayudi. Oh gitu ya Pak. Iya, beliau ketua UMKM Gapura Wah, Indonesia. Masya Berdiri di 24 provinsi ya Pak ya? Luar Belum biasa. Mas, 20 hari ini 22. 22 provinsi. Nah yang 3 masih proses ini. Proses. Oh, siap. Tinggal Jambi, Riau. Mau datang ke sini Riau. Mau membuktikan kepandaan katanya. Siap. Saya mungkin kalau longgar kepadaan Pak ya. Oh ya, sudah saya siapin bola golep steaknya bawa sendiri. Siap Pak. Ya, pokok syaratnya kalau golep jangan batangnya yang dimasukkan ke lubang, tapi bolanya yang harus masuk ke lubang. Cuman godaannya itu Pak ya, kedi-kedi ya. Sekarang kode-kodenya Mas, syariah sekarang. Woi, Iya. mantap transgender. Iya. Harus dibudayakan begitu supaya menghapus kesan yang yang kurang-kurang bagus. Pakaiannya harus tertutup semua sekarang. Ya, kalau yang macam-macam paling ya ketua KPU, ya ketua KPK saja, KPK yang lama maksud saya. Ya. Ya, ilmunya Pak Joko 22 provinsi ya. Saya masih Jawa Timur aja. Ini belum ada ilmunya Mas, baru ditoto kok ini. Oh, gitu. Wong kita lahir 29 Desember tahun 22. Berarti bulan Mas, masih muda banget, makanya perlu ngangsu kaweruh ke panjenengan. Saya perlu mengundang panjenengan. Nanti kalau saya Indonesia di Vina Golep baru jenengan undang. Lah, yang kreatif itu malah dari DKI, Mas. Ini membuat ujuk-ujuk mau membuat marketplace itu loh, kayak jenengan itu. Wah, aku gak ngerti gue. Tapi butuh waktu, Pak. Waktu, biaya, tenaga, pikiran. Iya, dia semangat karena pengen, kan ada prosentasenya ini. Dia makanya semangat. Oh ya, enggak apa-apa, silakan saya bilang. Yang penting sama ada win-win solution gitu. Marketplace kami sudah ke luar negeri, Pak. Zoom meeting ke-6 atas perdagangan KBRI di luar negeri. Mantap itu, mantap. Oke, lagi noto semua. Ini bisa masuk ya Pak ya? Siap. Belum dapat bayar nih Pak. Belum dapat bayar. Oh ya Mbak Nia. Mbak Nia bayar ini ya apa? Rumput laut ya? Iya, Kotoni. Kotoni. Iya, Kot. Mungkin kita bisa mulai aja ya Pak Satria sambil nunggu yang lain juga.
Apa gimana, Pak? Ya, kita mulai aja, kita on time, kita kan Oke, siap. bisnis itu kalau on time kan sungkan ya Pak Joko Wahyudi. Malu sama Pak Joko ya. Senior on time ya Pak ya. Dalam Oke, Itu harus kita kita mulai. didik Pak. Bangsa Jepang itu bisa maju karena disiplin. Iya, oke, kita mulai aja Pak Satria. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita Zoom dengan Pak Satria Nugroho. Ini baru 20 orang, nggak apa-apa sambil jalan aja ya. Terima kasih yang sudah hadir. Mungkin selanjutnya, oh ya, saya menginformasikan ke kawan-kawan bahwa Mbak Rita tadi ada orang tuanya tadi pagi jatuh dari kamar mandi dan posisinya sekarang lagi antar di rumah sakit. Jadi nanti minta tolong bantu doanya kawan-kawan biar sehat orang tuanya Mbak Rita. Amin. Jadi Allah amin. Semoga segera sembuh. Amin, amin. Selanjutnya diserahkan ke Pak Satria, monggo Pak. Ya, presentasinya di Ya, upload. Pak. Oke Pak. Terima kasih, saya Satria Nugraha, tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Lawang. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih di admin panitia dari Pejuang UKM Indonesia. Terima kasih para senior. Bukan bermaksud saya menggurui ya, tapi memang kurasi ini memang sejarahnya dari lahirnya itu dari inisiasi Kadin Jawa Timur melalui Kadin Institut, kemudian Gubernur Jawa Timur, kemudian dari kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur mengajukan ke BNSP terkait ilmu pemeriksaan IKM dan sama BNSP disetujui seperti itu. Jadi pertama kali di Indonesia dan pertama kali di Jawa Timur. Jadi mengapa pengenalan pentingnya kurasi produk bagi pelaku usaha? Kadang orang mengaku saya kurator mengkurasi UKM, IKM untuk ekspor, untuk dalam negeri, luar negeri, ataupun untuk B2B, B2C, tapi ketika ditanya mana sertifikatnya kurator, BNSP, mana surat izin praktik kurator, nggak ada. Sehingga kan kasihan ya. Ada salah satu marketplace itu seperti itu, mengajukan penawaran untuk ekspor, ternyata dibawa ke Kazakhstan, tapi nggak dikurasi. Kita nggak tahu hasil kurasinya. Ya akhirnya sampai sana ya cuman pajangan aja di Kazakhstan, KBRI Kazakhstan. Saya Satria Nugraha SP, kebetulan diamanati, saya salah satu pendiri dari Koperasi Pemasaran Digital ID Butani Nusantara. Saya sertifikat BNSP, pemeriksaan IKM, Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pemasaran Digital ID Butani Nusantara, dan didapuk menjadi Wakil Ketua Bidang Pangan, Agrobisnis, dan Kemaritiman Kadin Kabupaten Malang. Mari kita bersemangat para pejuang UKM di hari Sabtu ini ya, weekend, meluangkan waktu 1-2 jam untuk bisa sharing diskusi lah. Bukan saya lebih pinter, tapi saya mungkin lebih dulu dapat informasinya. Bapak Ibu sekalian yang lebih dulu mungkin bisa lebih tahu wawasan terkait kurasi. Lanjut Mas. Nah, peresmian rumah kurasi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur ini 27 Juli 2021. Kadin Institut, Kadin Jawa Timur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, kemudian Rumah Kurasi Jawa Timur. Jadi ini memang serius dari komitmen Ibu Gubernur Jawa Timur beserta para pengusaha di Jawa Timur, Kadin, mulai Kadin Jawa Timur, untuk meresmikan rumah kurasi. Lanjut. Kurasi produk itu adalah suatu langkah kerja dan atau kegiatan dalam melakukan pemeriksaan. Jadi diperiksa produknya itu, pemeliharaan serta pengawasan terhadap nilai suatu produk. Kurasi produk adalah suatu langkah kerja dan atau kegiatan dalam melakukan pemeriksaan, pemeliharaan serta pengawasan terhadap nilai suatu produk. Tujuannya apa? Yang pertama, memastikan setiap produk telah memiliki atau memenuhi standar mutu produk guna memberikan kepastian dan kelayakan produk kepada konsumen. Bahasa Jawa ini food security ya, keamanan pangan. Kalau itu mamin, kalau kerajinan, fashion itu untuk kualitas produk itu supaya terjamin. Ketika kita beli
produk UKM yang ditawarkan dari Bangga Buatan Indonesia, dari warga negara Indonesia yang punya produk. Yang kedua, mengetahui proses produksi. Jadi kita cek proses produksi, kita cek bahan baku, cek produk knowledge dan spesifikasi produk. Dan yang ketiga, setelah dikurasi, nanti kita mengetahui adanya potensi pengembangan produk. Contohlah misalnya ada suatu UKM setelah dikurasi butuh mesin teknologi tepat guna. Ya, kurator nanti sebagai ASI asuh memfasilitasi misalnya lewat Tridharma Perguruan Tinggi, melobi universitas ataupun melobi kementerian untuk mengakses ke sana. Lanjut. Cakupan kegiatan kurasi yang pertama memvalidasi aspek legalitas produk UKM, kemudian mengawasi dan mengevaluasi kualitas serta hasil akhir produk UKM. Dan ini ketiga, memberi wawasan mengenai aspek pengembangan produk UKM. Yang keempat, mengklasifikasi produk UKM ini berdasar jenis dan tujuan pasar yang sesuai sehingga langkah pengembangan akan berlangsung optimal. Apakah produk ini layak untuk pasar modern, layak untuk pasar tradisional, atau produk ini memang layak untuk ekspor. Jadi terukur semuanya, tidak tembung kualitatif ya, tembung jari ya, seperti itu. Tapi memang terukur. Dan mengurangi KKN. Jadi UKM-UKM yang sudah dikurasi, itu harapannya Dinas Koperasi UKM ataupun dinas yang lainnya bisa mengajak pameran dengan hasil sertifikat hasil kurasi. Jadi bukan karena perkoncoan ya, pertemanan, bukan seperti itu. Harapannya seperti ke sana. Lanjut. Kurasi ini kegiatannya dua. Jika kurasi dilakukan offline, maka database peserta harus dimasukkan online. Nanti dari Google Form Rumah Kurasi Jawa Timur ada. Bisa kontak saya nanti. Jika kurasi dilaksanakan online, maka perangkat penilaian peserta harus disediakan secara offline. Jadi kurasinya online, tapi offline-nya kita datang ke lapangan ngecek dokumen-dokumen asli. Kemudian lanjut. Jadi memang ada jasa kurasi dan itu memang resmi. Fokus standarisasi pada kurasi memastikan bahwa produk telah memenuhi aspek dasar dalam standarisasi produk. Pertama, legalitas. Memastikan bahwa produk telah memiliki legalitas berupa izin edar dan izin spesifik lain yang dikeluarkan oleh instansi mutu produk spesifik yang terakreditasi. Kualitas. Memastikan produk telah memenuhi kualitas yang layak mulai hulu hingga hilir untuk keamanan konsumen. Nah, terkadang kan produknya ini belum kualitas layak ke pasar modern, dipaksakan ke pasar modern, harganya nggak kompetitif. Misalnya ada satu produk tertentu masuk pasar modern, kita bandingkan, ternyata harganya nggak kompetitif, ya nggak bisa masuk pasar modern. Dan yang ketiga, fokus standarisasi pada kurasi itu pengemasan. Memastikan produk telah memenuhi aspek pengemasan yang merupakan tahap akhir produksi sebelum sampai ke tangan konsumen. Nah, di pengemasan misalnya contohnya ada best before. Nah, selama ini best before itu atau umur simpan itu dilakukan oleh produsen itu sendiri, padahal itu keliru. Best before itu ada laboratorium yang menguji umur simpan resmi dan harus memiliki sertifikat CAN, Komite Akreditasi Nasional, sehingga kita tahu best before-nya itu pihak ketiga yang menjalankan, bukan kita yang menulis sendiri. Nah, ini kan kadang keliru. Kemudian terkait berat kemasan, kalau kita nggak pakai timbangan digital, kita kadang sedikit toleransi, tapi kalau ke ekspor itu ya berat. Dan tertulis 99, tertulis 100 gram, tapi ketika dicek verifikasi dari verifikator di Australia, di pelabuhan, pun di kontainer itu ternyata 98 gram. Nah, ini kan bisa kena penalti nanti. Produsen ini dari buyer Australia, itu contoh. Makanya kan kemasan itu tertulisnya harus akurat dan memang timbangannya juga digital yang akurat juga. Lanjut. Fokus standarisasi kurasi itu
Selanjutnya, memastikan perubahan terkait menguasai aspek-aspek bisnis terhadap produk yang dijual. Pertama, menguasai ilmu manajemen. Bagaimana produksinya, keuangannya, quality control. Kita cek kompetensi yang dimiliki produsen dalam mengelola, memahami, dan meninjau risiko baik produk atau perusahaan. Bahasa Inggrisnya kan planning, organizing, evaluating, controlling. Yang kedua, kita lihat kreativitas produk, ide produk, inovasi, penerapannya identitas ciri khas, tidak meniru dari produk lainnya. Ada originalitas dan inovasi. Yang ketiga, jiwa entrepreneur, kemampuan dalam memanfaatkan peluang, menjalin relasi kerjasama, dan mengembangkan usaha. Jadi kita diskusi di lokasi produsen atau kita wawancara dengan produsen, apakah ada jiwa entrepreneur, memanfaatkan peluang, menjalin relasi kerjasama, dan mengembangkan usaha. Yang keempat, kita verifikasi kemampuan produsen mengelola penjualan dan promosi produk baik online ataupun offline. Jadi ada terukur nanti. Yang kelima, produktivitas daya produksi. Sejauh mana efisiensi dan efektivitas sumber daya asal dan hasil akhir mencakup kapasitas produksi dan omset. Jadi harapannya kurator mengedukasi produsen bagaimana kapasitas produksi dan omset. Lanjut. Segmentasi pasar kurasi itu sebenarnya ada 3. Ketika Rumah Kurasi Jawa Timur mengeluarkan sertifikat hasil kurasi, nanti rekomendasi apakah produk itu cocok untuk pasar tradisional, cocok untuk pasar modern atau ekspor. Jadi jangan sampai dia belum ekspor, dipaksakan ekspor. Jadi tiga segmen pasar dari hasil kurasi, pasar tradisional, pasar modern atau pasar ekspor. Jadi nanti Rumah Kurasi yang mendampingi itu juga untuk bisa naik level lah, naik kelas. Sementara masih di Jawa Timur, moga-moga bisa buka cabang di DKI Jakarta ini. Kemarin saya ngobrol dengan teman saya di Jakarta itu ingin dirikan Rumah Kurasi DKI Jakarta cabang dari Rumah Kurasi Jawa Timur. Tapi kalau Pak Joko Wahyudi bisa lebih dulu ya Pak, silahkan. Di Jakarta. Salah Mas. Lanjut. Nah, sistem skema ekosistem kurasi. Yang pertama kita cek proses produksi suatu produk. Dan yang kedua kita cek penentuan jumlah dan keahlian tenaga kerja. Dan yang ketiga kita cek perizinan usaha industri. Yang keempat kita cek jenis, spesifikasi, dan kondisi bahan baku dan bahan pembantu. Yang kelima, kita cek pengawasan proses produksi. Ini skema ekosistem kurasi. Lanjut. Alhamdulillah, ID Botani Marketplace sudah MOU sama Rumah Kurasi Jawa Timur. Sehingga toko online kami memang kedepannya dikurasi oleh Rumah Kurasi Jawa Timur. Masuk UKM merchant seller kami. Skema ekosistem kurasi yang selanjutnya, yang keenam, kita edukasi kontra penjualan produk ekspor, kita edukasi penanganan produk ekspor, kita edukasi pengurusan dokumen ekspor, kita edukasi pengiriman produk ekspor, dan yang terakhir pengembangan produk ekspor. Kurasi itu mulai hulu, bahan baku, sampai pemasaran dalam negeri maupun luar negeri. Lanjut. Untuk menjadi kurator itu ya bayar kurang lebih 4 sampai 5 juta per orang untuk menjadi kurator, certified BNSP, 2 hari pelatihan, 1 hari uji kompetensi. Bagi Bapak Ibu yang berminat bisa hubungi saya nanti sertifikat BNSP. Dan ada praktek untuk mengkurasi produk UMKM minimal 20, nanti keluar surat izin praktek kurator dari Rumah Kurasi Jawa Timur. Alur kurasi produk, pertama registrasi, seleksi administrasi, mulai KTP, NPWP, NIB yang berbasis risiko, komuni profil perusahaan. Kemudian diseleksi oleh kurator, tahap pertama aspek produknya, tahap kedua aspek perusahaannya. Setelah itu, rekomendasi, ada rapor sertifikat resmi dari Rumah Kurasi Jawa Timur, kemudian mendapatkan fasilitasi pendampingan
pelatihan dan pendampingan sesuai rekomendasi dari kebutuhan klaster. Kemudian rumah kurasi membantu fasilitas promosi pasar luar negeri, pasar dalam negeri, dan dihubungkan dengan ekspor center Surabaya untuk Jawa Timur. Lanjut. Nah, ini contoh perangkat penilaian kurasi resmi terukur. Nanti ngisi data pribadi, nama lengkap, kota, kabupaten, alamat, data perusahaan, kemudian pendaftaran kurasi produk pangan ataupun non pangan. Kita lihat kualifikasi pasar untuk tahap awal. Kita cek legalitas mulai SPP IRT, halal, BPOM, SNI atau HAKI, ISO, NIB, nomor dokumen masa berlaku, dan lembar penilaian kurasi aspek manajemen UMKM, aspek dari profesionalitas, produktivitas daya produksi, kreativitas, entrepreneur, ada total skor, itu terukur, Pak. Ini laporan kurasi, apakah ini masuk PT itu pasar tradisional, pasar modern, ataupun pasar ekspor. Aspek legalitas sudah, aspek kualitas, ini kita cek rasa, varian rasa kalau itu mamin ya, gramatur, berat produk, expired produk, kode produksi, harga produk, kapasitas produksi, uji nutrisi, komposisi bahan. Lanjut, Mas. Ini contoh formnya untuk penilaian kurasi. Nah, ini sertifikat hasil kurasinya yang mengeluarkan Rumah Kurasi Jawa Timur, sertifikat produk, nama produknya, pasarnya, pasar apa, tradisional, modern, ataupun ekspor. Ada rangkuman kurasi, diisi, legalitas produk juga diisi, contoh rapor kurasi, nama usaha, nama pemilik, nama produk, alamat, hasil kurasi, manajemen, spekulasi, legalitas, kualitas, kemasan, packaging, skornya berapa, spekulasi. Yang kedua, manajemen, kreativitas, entrepreneur, pemasaran online offline, produktivitas, daya produksi, terkait kapasitas, omset. Ini ada bobot nilainya. Lanjut, Mas. Nah, ini dokumentasi kegiatan kurasi, pelatihan, dan onboarding di Jawa Timur. Kebetulan yang sering mengkurasi produk itu Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kediri, Dinas Koperasi UKM Kota Kediri, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Malang. Insya Allah tahun ini mulai kurasi resmi dari Rumah Kurasi Jawa Timur. Untuk Dinas Koperasi UKM Kabupaten Pasuruan belum menganggarkan ya. Sebenarnya kan tahun depan sebenarnya kan perlu menganggarkan karena kasihan UKM karena mungkin anggaran untuk kurasi bagi mereka berat ya. Nanti saya share lah berapa jasa kurasi itu. Iya, siap. Lanjut. Jadi kita tahu produk kita ini memang terukur dari hasil kurasi, bukan katanya, bukan karena pengalaman, bukan, ini karena ada aspek unit kompetensi, uji pemeriksaan yang teliti ya. Lanjut. Dan kurator harus jujur. Jadi karena yang tanda tangan kurator itu ya bertanggung jawab untuk produk itu. Nanti kalau keliru memberikan rekomendasi, evaluasi, kemudian ada kong-kalingkong dari, contoh lagi nih, kita tanya, Mas ini sertifikat halalnya masih berlaku? Masih. Dan kita percaya. Padahal harus kita cek dokumen nih. Berlaku sampai kapan ini? Nah, Mas, best before-nya gimana? Oh, saya sudah nulis best before. Dari mana nulis best before? Ya, saya sendiri. Nah, tolong diuji labkan supaya terukur dari pihak kita. Bisa BUMN atau laboratorium pangan dari kampus kan, barangkali kampus punya TSR ya untuk membiayai laboratorium pangannya ketika produk UKM itu ingin menguji umur masa simpan ya. Kadaluarsa itu penting di luar negeri itu 2, umur masa simpan dan uji nutrisi itu harus terukur, ada laboratoriumnya, tidak boleh nulis sendiri. Lanjut, Mas.
Nah, kita ada dokumentasi pendampingan pemasaran basis teknologi. Nah, standar pelatihan pasca kurasi, nanti kita tim kurator sama Rumah Kurasi Jawa Timur melakukan perencanaan dan persiapan, menentukan pendekatan, mempersiapkan kegiatan dan identifikasi modifikasi dari rapor kurasi tadi. Itu basicnya. Yang kedua, melakukan pembekalan materi spesifik berdasar fokus capaian. Kemudian yang ketiga, melaksanakan dan pendampingan pembekalan materi spesifik, itu Rumah Kurasi nanti yang mendampingi. Yang keempat, evaluasi, membuat laporan progres identifikasi. Jadi ketika sudah dikurasi, Rumah Kurasi punya tantangan, punya target untuk UKM-UKM ini naik level, naik omset gitu. Ya naik level, naik kelas, ya naik omset. Sehingga ada keberlanjutan dari hasil kurasi produk. Baik UKM, IKM, atau kurasi pertanian, peternakan, perikanan, dan turunannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini dari Rumah Kurasi ada skema pembinaan pelaku usaha. Kita cek bahan bakunya, uji mutu, kita cek pembinaannya, bagaimana pengolahannya, bimbingan standarisasi, ISO, GMP, dan kualitas SDM, kemudian pendampingan, pelayanan teknis, dan produk jadi, bagaimana pelindungan hakinya, sertifikat halal, batik MAK ataupun SNI, kemudian packagingnya, kita Rumah Kurasi membina packaging, barcode, kemudian pemasaran lewat e-commerce, promosi luar negeri, info pasar luar negeri, temu bisnis, misi dagang online, pelatihan ekspor, atau Rumah Kurasi juga kerjasama dengan e-commerce swasta. Dan semoga Rumah Kurasi juga bisa memfasilitasi dan pendanaan perbankan sama fintech. Lanjut. Di Rumah Kurasi Jawa Timur sudah kerjasama sama Disperindak Jawa Timur. Peran kurasi dalam produk bisnis pelanggan. Pertama, pusat kegiatan evaluasi dan standarisasi produk. Pusat rekomendasi, food security, keamanan pangan, dan kepastian informasi produk. Pusat katalog produk yang update dari Rumah Kurasi. Pusat data, analisa, dan rekomendasi produk bagi stakeholder. Dan Rumah Kurasi menjadi fasilitator pembuka akses pasar dan realisasi kegiatan ekspor. Insya Allah di Jawa Barat belum didirikan Rumah Kurasi. Ayo kawan-kawan yang ingin mendirikan Rumah Kurasi Jawa Barat, nanti dibantu kami fasilitasi untuk sana. Ini peluang Pak Joko Wahyudi bahwa siap Mas. Ini bisa menjadi, kan gini toh, Indonesia nanti kan menjadi sumber pangan dunia. Ya, ketika sumber pangan dunia ini semua terkurasi, keluar negeri, quality control, dan semuanya layak. Jadi layak ekspor itu ada terukur hasil dari Rumah Kurasi. Ini tidak karena pengalaman aja, tapi ada aspek yang ilmiah. Lanjut. Peran standarisasi produk dalam memperluas akses pasar. Jika produk itu perizinannya sudah minimal, kalau ekspor kan HACCP ya, untuk terkait mamin ya. Kalau untuk perkayuan mungkin minimal SPLK ataupun ada perizinan yang lain ya. Kemudian jika produk yang terstandar itu harapannya memicu pengembangan perekonomian wilayah yang lebih efektif dan efisien. Outputnya ada database usaha, big data, ada kemandirian sektor permodalan dari SDM yang unggul, dan bisa sinergi kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, Rumah Kurasi Jawa Timur tidak menutup kemungkinan. Edibotani Marketplace juga sudah MOU sama Rumah Kurasi Jawa Timur untuk mengkurasi merchant-nya, sellernya. Lanjut, kunci sama dengan sinergi. Program untuk mendukung scale up UMKM ini dari Rumah Kurasi. Ada grow ekspor, pameran online dan offline, bisnis matching, penciptaan pasar, pendampingan dan pengembangan UMKM, digitalisasi UMKM, pemasaran online dan offline, branding produk. Nah, ini branding produk nanti
Rumah Kurasi Jatim bisa dampingi, akses ke lembaga keuangan, akses ke pemerintah dan stakeholder. Rumah Kurasi Jawa Timur kemarin diundang kantor perwakilan Maluku Utara, kantor perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara untuk mengkurasi selama setahun tahun kemarin. Alhamdulillah ada peningkatan omset dari UMKM di Maluku Utara. Rumah Kurasi akan membantu korporatisasi UMKM, onboarding usaha lembaga, pelatihan, workshop, seminar. Di Rumah Kurasi siap bekerjasama dengan pihak ketiga di provinsi-provinsi manapun lah, 34 provinsi. Insya Allah di Sumatera belum ada Rumah Kurasi. Ini peluang Bapak Ibu untuk bisa profesional mendirikan Rumah Kurasi di Sumatera. Tapi ya istilahnya harus profesional, karena kan tidak hanya mengejar UKM untuk dikurasi, tapi ada SOP-nya dari Rumah Kurasi Jawa Timur. Dan ini kurator menjadi profesi baru ya. Kurator UKM ini menjadi profesi baru bagi pendamping UMKM supaya bisa mendapatkan rezeki yang halal seperti itu. Lanjut. Nah, let's create a creative way to reach wider customer. Mari kita mengkreasi jalan yang kreatif untuk reach yang lebih luas customer. Terima kasih. Untuk email saya Satria Nugraha, satria1998@gmail.com. HP saya 081 232 610 351. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Mas Aziz. Oke, terima kasih kepada Pak Satria yang sudah memberikan materinya. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, monggo kami persilakan. Atau saya coba bacakan yang di chat aja dulu ya, sambil yang lain. Sambil kalau ada yang desain. Boleh tanya, Mas? Monggo Pak Joko. Oh iya, langsung ya? Langsung aja Pak, silakan Pak. Mas Satrio, gini, namanya Rumah Kurasi. Itu nama itu ada aturannya atau kita kreativitas kita sendiri? Umpama diganti Institut Kurasi begitu, sehingga setiap kota-kota itu ada institut. Kemudian dasar hukum atau dasar pedoman bahwa kita harus melalui Rumah Kurasi. Dasar apa? Dasar kenapa harus menggunakan Rumah Kurasi untuk mengembangkan UMKM di, ya katakan di Indonesia begitu. Nah, itu aja dulu, Mas. Itu aja dulu. Jadi dasarnya sama nama tadi itu ya. Makasih Mas Satrio. Terima kasih. Lanjut ya Pak Aziz. Lanjut Pak Satria. Jadi dasar hukumnya memang berawal dari Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Konsumen ini kan perlu dilindungi terkait food security ya, keamanan pangan. Karena kalau kita membuat produksi, kemudian tidak jelas quality kontrolnya, kemudian bahan tambahan pangan, pengawet atau tidak ada proses verifikasi kurasi, nanti oknum-oknum UKM ini oknum ya akan gampang nih bahasa Jawa ini. Mudah kan. Karena kemarin Rumah Kurasi Jatim berdiri itu karena melihat Undang-Undang Pangan sama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti itu. Dan yang kedua memang kebijakan dari Ketua Kadin Jawa Timur pengen minimal UKM di Jawa Timur itu ada standarisasi produk yang terukur. Dan kalau kita bicara standarisasi produk, ya pastinya ada
kurator-kuratornya ada uji kompetensi. Masalah wajib tidaknya, Ibu Gubernur Jatim kemarin menghimbau untuk supaya kurasi produk UKM di Jawa Timur sehingga kita tahu mana yang layak untuk pasar tradisional, modern atau ekspor. Misalnya nggak pakai rumah kurasi Jawa Timur, ya bukan nopo-nopo, tapi rumah kurasi Jawa Timur kan sudah berstandar BNSP dan ada pelatihannya dari Kadin Institut. Dan ini menjadi rujukan nantinya Kadin di Provinsi Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, dan se-Indonesia untuk menjadi prototipe. Itu dasar hukumnya. Terkait penamaan rumah kurasi Jawa Timur memang itu nama dari sudah didaftarkan di HAKI ya, di hak merek ya, di Menkumham rumah kurasi Jawa Timur. Nah, untuk mendirikan cabang, ya nanti tergantung izin dari Direktur Rumah Kurasi Jawa Timur. Apakah pakai institut atau enggak, atau tetap pakai rumah kurasi Jawa Timur, rumah kurasi Jawa Barat, rumah kurasi Kalimantan Utara. Nanti dimeetingkan dengan Direktur Rumah Kurasi Jawa Timur, Bapak Dr. Dewadi. Saya sebagai kurator berharap bahwa produk kita naik kelas, naik level dengan terukur. Kalau tidak terukur, ya nanti bagaimana pertanggungjawaban ke konsumen seperti itu. Yang kita melihat banyak produk-produk impor ya, yang masuk di marketplace itu produk impor. Nah, untuk menyaingi itu, ya sewajarnya kita menggunakan kurasi produk untuk bisa bersaing dengan produk luar negeri dan bisa bersaing di internasional. Karena terukur dan detail seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih Pak Jokowi. Sama-sama. Joko saja, bukan Jokowi, Mas. Pak Joko Wayudi. Oh iya, kalau Jokowi presiden. Mas, tambah dikit, itu bagus kalau beliau-beliau yang hadir Zoom meeting kali ini, itu bersama-sama untuk menggagas rumah kurasi di masing-masing daerahnya. Nanti tentu atas bimbingan Mas Satrio. Karena UMKM tanpa kurasi, tanpa rumah kurasi ini kelihatannya, Mas, mereka tidak punya standar kalau tidak mengacu kepada rumah kurasi ini. Minimal kita membantu lah. Kawan-kawan yang hadir kali ini diberdayakan, Mas, karena mewakili wilayah-wilayah beliau. Matur nuwun. Siap. Nanti pejuang UMKM Indonesia bisa memfasilitasi. Boleh, Pak. Dan Mas Adi sama Mbak Rita ini. Iya, iya. Di Lampung Jadi, juga belum ilmu ada. baru. Ada lagi Pak pertanyaan. Ya, terima kasih masukannya Pak. Nanti pejuang UMKM Indonesia ini yang fasilitasi. Oke, lanjut Pak. Selamat, silakan Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak, selamat Raharjo. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Satria dan Mas Ajis. Saya izin bertanya, apakah rumah kurasi itu berarti di bawah resmi naungan pemerintah ya Pak ya? Atau ini berbadan hukum macam asosiasi rumah akurasi ini cuman kerjasama dengan BNPT kayak gitu? Apa seperti itu Pak? Karena program ini menurut saya bagus untuk tiap daerah agar para UMKM khususnya di wilayah saya ini buat upgrade skill kan. Dia mau ekspor kah? Kebetulan kalau saya di Cirebon ini banyak ekspor rotan Pak. Terbesar boleh dikatakan di Indonesia pengekspor rotan terbesar adalah Cirebon. Untuk furniturnya Pak ya. Cuman beberapa UMKM kan semenjak corona banyak mendem lah Pak, artinya banyak yang gulung tikar gitu loh Pak. Ada beberapa teman contoh furniture kursi tadinya dia bisa ekspor, sekarang nggak bisa ekspor karena kendala corona kemarin. Mendem lah bahasa orang Jawanya Pak ya. Nah, apakah di Cirebon untuk mengadakan rumah akurasi itu persyaratannya apa aja? Tolong kita share, Bapak tolong share ke kami agar kami juga memahami kinerja kurasi seperti apa yang tadi Bapak jelasin, serta persyaratan menjadi rumah kurasi itu seperti apa gitu loh Pak. Biar teman-teman ini
Wajahnya, Gimana Pak? wajahnya Pak Slamet enggak kelihatan, saya enggak kenal nanti. Iya, ini lagi megang handphone soalnya pakai HP Pak. Oh, sama. Bisa ngebosi nanti. Nah, Enggak kebetulan istilahnya kita di sini tuh semua UMKM dan di grup pejuang UMKM ini Pak banyak kan trader juga Pak. Kan cocok nih Pak buat jadi rumah kurasi juga Pak, para membernya atau anggotanya gitu loh Pak. Begitu aja dulu Mas Ajis ya. Ya paling Pak Satria untuk materi dan persyaratan menjadi rumah kurasi seperti apa gitu loh Pak. Biar kita juga jelas. Karena ini program yang Bapak sebutkan dijelaskan ini menurut saya harus ada di tiap daerah karena buat upgrade skill juga teman-teman UMKM di daerah kita gitu loh Pak. Betul. Itu aja Ya. Mas Ajis. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Satria dan Mas Ajis. Assalamualaikum. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Mas Aziz ini tadi sudah direkam belum ya? Direkam. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Slamet Raharjo. Terkait syarat-syarat untuk mendirikan rumah kurasi, yang pertama peserta atau orang-orang itu yang minat untuk mendirikan rumah kurasi mengikuti pelatihan kurator. Pelatihan kurator dari Rumah Kurasi Jawa Timur, paling tidak ada 10 kurator rumah kurasi datang ke Rumah Kurasi Jawa Timur. Nanti pelatihannya 2 hari pelatihan, kemudian uji kompetensi. Terkait masalah pembiayaan ya monggo bisa menggandeng bupati wali kota untuk mendanai atau CSR perusahaan untuk ikut pelatihan kurator. Kurang lebih 5 juta per orang. Nanti dapat sertifikat BNSP. Kemudian selain itu tahapannya tidak hanya itu. Mengkurasi minimal 20 UMKM. Kemudian nanti setelah itu mendapatkan sertifikat sebagai kurator, surat izin praktek dari Rumah Kurasi Jawa Timur. Itu dulu SDM-nya. Dan yang kedua, Rumah Kurasi Jawa Timur ini bentuknya yayasan Rumah Kurasi Jawa Timur. Sehingga independen, tidak di bawah dinas, tapi sejajar dengan dinas provinsi. Yang menginisiasi Rumah Kurasi Jawa Timur kan Kadin Jawa Timur, Kadin Institut, kemudian kantor perwakilan BI Jatim, kemudian Ibu Gubernur Jawa Timur, dan Rumah Kurasi Jawa Timur punya susunan organisasi. Jadi bisa dikembangkan di provinsi-provinsi lain. Nanti bersurat nanti saya kasih alamatnya, bersurat ke Direktur Rumah Kurasi Jawa Timur, nanti saya kasih alamat emailnya, atau bisa melalui saya kasih alamat emailnya. Nanti persiapan Bapak itu dulu SDM. Kemudian yang kedua, bangunan terserah, bebas, mau sewa, mau punya sendiri. Kemudian ada peralatan laptop, beberapa laptop, wifi yang kuat, sinyalnya. Kemudian ada ruang display untuk UKM, ada ruang konsultasi UKM IKM terkait kurasi, evaluasi UKM ini naik kelas, inginnya apa. UKM itu setelah hasil kurasi, jadi ada printer ya wajar seperti ini. Bisa nanti mendirikan rumah kurasi. MOU nanti nota kesepahaman MOU antara pihak yang ingin mendirikan rumah kurasi di provinsi mana atau di kabupaten mana. Contoh kayak dealer Honda ya, dealer beda motor lah. Itu kan dealer lain kan ada yang apa istilahnya perusahaan utamanya perusahaan ini, kemudian buka cabang-cabang di kota kabupaten dealer motor mobil ini sama. Rumah Kurasi Jawa Timur tidak membatasi, silahkan dibuka di provinsi atau kabupaten kota, dan SDM-nya disiapin 10 orang untuk menjadi kurator. Dan ini menjadi profesi baru untuk dunia 4.0 seperti itu. Saya pikir itu Mas Aziz. Iya Pak. Ada lagi Pak? Boleh satu lagi? Monggo, boleh Pak. satu lagi Mas Ajis? Mas Ajis atau Pak Satria, per daerah itu maksimal kurasi
atau kurator itu berapa orang, Pak? Maksimal ya, per wilayah atau per kota gitu loh, Pak. Minimal 10 orang, Pak. Per Minimal kabupaten ya? kota 10 orang. Oh, berarti maksimal berapapun bebas ya. Misalnya satu Cirebon ini ada 10 orang 100, 200 kurator. orang bebas. Minimal 10. Oh, gitu ya. Di tingkat Jadi- provinsi kabupaten kota minimal 10. Oh, setiap kota atau provinsi minimal 10 ya? Ya, misalnya rumah kurasi Jawa Barat, ya 10 dulu minimal. Baru ke cabang-cabang lain ya 10, di kabupaten kota 10, 10, 10. Karena jumlah UKM ini kan cukup banyak ya. Banyak sekali di daerah Cirebon nih, banyak, Mas. Banyak Bagaimana banget. menaikkan kelas usaha mikro menjadi kecil menjadi menengah besar. Ini kan perlu banyak Nah. kurator-kurator. Iya, betul. Jadi untuk edukasi teman-teman, contoh kayak di wilayah kami nih, banyak kan UMKM karena Jawa Barat adalah pengekspor terbesar di Indonesia ya Pak ya. Hari ini loh. Cuman edukasi ke bawah tuh dari pihak pemerintah pun tidak ada sama sekali, Pak. Nah, itu dia. Jadi hanya ya maaf ya Pak, realisasinya itu pemerintah gencar untuk ekspor, hayu UMKM ekspor, tapi realisasi ke bawah tidak ada sama sekali, Pak. Bahkan Kadin pun nggak kasih edukasi ke kita. Teman-teman pun sering nanya-nanya pameran, nggak ada info, Pak. Harus masuk member dulu, contoh lah masuk HIPMI dulu, dari HIPMI baru masuk ke Kadin, Pak. Jadi ada prosesnya, kasihan UMKM yang di bawah ini, Pak, tidak mengetahui informasi-informasi tersebut gitu. Di Jawa Timur, Kadin Kabupaten Kota 38 sudah dilatih kurator. Jadi jangan khawatir. Siap. Terima kasih, Jawa Pak. Barat belum, nanti monggo bersurat ya. Kalau memang punya semangat, punya sponsorship ya untuk mendirikan rumah kurasi Jawa Barat secara profesional, nanti ada sertifikat BNSP kan yang resmi. Silahkan. Ada lagi Pak Selamat? Cukup Mas Adi, barangkali yang lainnya. Oke. Terima kasih Pak Selamat. Lanjut ke Pak Agung ya dari Koperasi Luna. Silakan Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Agung Jaya. Ya. Saya dari Koperasi Layanan Usaha Nusantara. Di Bali ya? Ya. Dan juga sebagai pengendali internal dari Koperasi Pemasaran Sasuka Development Digital Koperasi Modern. Nah, saya cuma testimoni saja. Kebetulan saya domisili di Tulungagung dan pembinaan UMKM di Kota Kediri. Nah, saya bersyukur adanya rumah kurasi ini, sehingga UMKM kami yang berdomisili di Kediri itu selalu diadakan kegiatan pameran maupun pembinaan untuk label, untuk dimudahkan cara bagaimana dapat halal, ya, PIRT dan sebagainya. Ini sangat membantu ya kami sebagai pelaku pembinaan UMKM dengan adanya rumah kurasi ini, banyak kurator-kurator yang profesional yang mungkin sudah terlatih. Nah, ini sebagai testimoni dan sebuah penghargaan kepada rumah kurasi ya, semoga kedepannya makin diperluas lagi seluruh Indonesia sehingga kualitas daripada produk-produk UMKM ini berkualitas dan sesuai dengan ukuran yang seperti yang tadi dijabarkan, yaitu standar kalau memang bisa ekspor itu seperti apa, dan harapannya nanti para kurator-kurator ini mencari market go internasional gitu ya, yang memungkinkan bisa produk-produk UMKM ini bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang lagi berjuang cari rupiah jadi TKI dan sebagainya. Mereka rindu terkait dengan produk-produk di Indonesia, daerahnya masing-masing, tapi untuk
mendapatkan itu umumnya hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke ekspor gitu ya, kayak Malaysia, Singapura dan sebagainya. Kenapa tidak kita dari para UMKM ya itu berkolaborasi ya berkomunitas untuk mengirim produk-produk UMKM sehingga bisa dinikmati atau diambil oleh teman-teman kita yang ada di luar negeri sehingga bisa mengikuti produk-produk UMKM di Indonesia. Walaupun itu sudah ada, cuman lebih di create-kan yang lebih mantap. Nah itu secara digital develop ya Koperasi Sasuka ini sudah menyiapkan atau membantu para koperasi maupun lembaga lain yang ingin mendigitalisasikan dan saling terintegrasi, jadi tidak individual teknologi, tapi lebih kepada bagaimana masing-masing memiliki branding aplikasi sendiri, tapi dalam hal marketnya atau marketplace-nya itu bisa satu dengan yang lainnya saling melihat, saling bisa bertransaksi. Nah, ini memungkinkan karena bicara UMKM itu bukan bicara produksi saja, tapi bagaimana sih mereka juga kebingungan masalah market kan gitu. Dengan adanya sebuah koperasi yang intent, yang terus-menerus bagaimana menciptakan market bagi UMKM yang dibinanya, ini yang penting. Seperti itu Pak, gambaran saya testimoni terkait dengan kurasi atau kurator-kurator yang ada di Kediri dan dukungan dari pemerintah Kediri yang selalu intent membuat rumah, ada kopi sharing terkait dengan UMKM-nya, sehingga ada setiap minggunya bisa bertemu dan berbagi sharing terkait produk-produk UMKM dan saling merasa memiliki daripada rumah produksi ataupun saling bertukar informasi baik itu peluang usaha maupun market yang bisa jadi dikerja barengkan itu. Itu sedikit gambaran terkait dengan kurasi ini. Jadi penting sekali nanti ke depannya diperluas untuk daerah-daerah. Seperti itu saya sedikit testimoni ya terkait dengan manfaat dan sangat bagusnya kurasi ini membina atau memberikan rule-rule ataupun panduan-panduan bagaimana produk-produk dari UMKM itu bermutu gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Monggo Pak Satria ada tanggapan atau Terima kasih testimoninya Pak Agung. Memang Rumah Kurasi Jawa Timur masih pertama kali di Indonesia. Semoga bisa buka cabang di provinsi kabupaten kota yang lain. Lanjut Mas. Monggo Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Audionya kemut kayaknya Pak. Tempatnya namanya Kurasi. Sedang pelakunya bernama kurator nggih Pak nggih. Ya. Nggih. Nah, pertanyaan pertama saya adalah kalau di Jogja di mana ya tempatnya, alamatnya itu kantor Kurasi Yogyakarta. Terus kedua, apabila di Yogyakarta belum ada ataupun mungkin juga karena saya suppliernya ada di Jogja dan Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah atau di Jogja belum ada, kira-kira bisa ikut di Jawa Timur, dan nanti apabila lulus dari Jawa Timur, apakah setelah punya lisensi orang-orang yang akan menjadi kurator bisa lewat yang sudah lulus dari pendidikan kurasi di Jawa Timur atau tetap harus ke Jawa Timur itu pendidikannya, kurasinya. Nah itu. Soalnya ini memang saya lihat potensi besar karena ini penting sekali untuk di mana kalau di Yogyakarta ini saya lihat di daerah saya di Bantul itu UMKM hanya untuk produk sebatas rumah tangga aja. Jadi belum untuk ekspor, belum untuk dijual umum. Kalaupun dijual umum hanya sebatas untuk koperasi-koperasi daerah. Itu saja. Terima kasih Pak Satria. Terima kasih Pak Olesius. Jadi
Rumah kurasi di Jogja, di Jawa Tengah belum ada. Silahkan Bapak mengikuti pelatihan kurator Rumah Kurasi Jawa Timur. Nah, tadi saya bilang minimal satu provinsi ada 10 kurator. Nanti mengajukan surat resmi ke Rumah Kurasi Jawa Timur untuk mengikuti pelatihan kurator, baru kedepannya apakah sanggup untuk mendirikan rumah kurasi di Provinsi Jogja atau Jawa Tengah kan diverifikasi, dicek lapangan terkait ketersediaan laptop, printer, kantor, kemudian juga wifi yang kuat, kemudian SDM yang ngerti digital marketing juga cek juga, selain sebagai kurator juga. Jadi, nanti cabang dari Rumah Kurasi Jawa Timur, Rumah Kurasi Jogja, Rumah Kurasi Jawa Tengah, atau lain itu memang cabang dari Rumah Kurasi Jawa Timur. Seperti itu. Saya Rumah Kurasi Kabupaten Bantul, Rumah Kurasi Kabupaten Kulon Progo, Rumah Kurasi Kota Jogja, silakan. Itu. Nanti Bapak bisa mengajukan sebagai pelopor pionir dari Rumah Kurasi Jogja ataupun di Jawa Tengah. Demikian Pak. Terima kasih Pak Olusius. Belum ada Rumah Kurasi Jogja sama Rumah Kurasi. Berarti kalau di Jogja belum ada, berarti terdekat kemana ya Pak? Harus kemana Pak? Belum ada Pak? Belum ada di Jogja ya Pak? Terdekatnya ke... Belum ada. Yang berstandar BNSP belum ada. Oh gitu. Kalau Rumah Kurasi yang apa ya, swasta ya mungkin ada ya, tapi kan tidak berstandar BNSP, nggak ada kurikulum unit kompetensi, kurikulum nggak ada uji kompetensi, nggak ada draft untuk mengkurasi, ada form-formnya kan itu. Seperti itu. Ini peluang untuk profesi baru sebagai kurator dari IKM. Oke, terima kasih. Terus tadi ada Pak Rizwanto yang udah reaksikan, mungkin Pak Rizwanto monggo silakan yang ingin ditanyakan. Baik Pak. Selamat pagi Pak Setia. Terima kasih pagi Pak Rizwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini Pak, terus saya juga tertarik sebenarnya dengan rumah kurasi ini kan. Ini ide baru ya misalnya diwadahi untuk membuat standar kan Pak ya, UKM kita. Jadi yang saya mau tanyakan, jadi kalau seandainya kita, mungkin ada teman-teman tadi yang sudah tanya Pak, tapi kebetulan saya lagi ada telepon tadi saya matikan. Jadi pertama itu kalau kita untuk di Sumatera gitu ya, kita buka rumah kurasi. Kemudian tentu kan induknya tetap ke Jawa Timur sana kan Pak ya, di kurasi sana. Terus fasilitas semuanya kita kan kita data sih beberapa buah UKM, termasuk juga binaan saya juga sendiri gitu. Kira-kira fasilitas lain yang tadi kan kalau yang didapatkan di sana tadi itu kan produk akhir dari kurasi ini, itu promosi ke luar negeri, ini gitu. Tapi untuk di awal Pak, UKM itu kira-kira contoh kita mau produk sesuatu gitu ya, apakah si UKM ini tuh bisa menitip lah gitu untuk segala pengurusan mereka, karena kalau kayak sekarang kan ngurus PRT sendiri, halal sendiri gitu, apakah bisa mereka lewat dari rumah kurasi ini untuk dibantu gitu Pak? Jadi supaya kita bantunya dari hulu dan sampai hilir gitu. Ya tadi saya sampaikan, tadi kan saya jelaskan di awal legalitas itu mulai NIB, SPPI, RT, kemudian halal, BPOM, SNI, Bina UMK, HACCP, Rumah Kurasi Jawa Timur bisa semuanya. Cuma dikurasi dulu. Rumah kurasi semua Pak ya? Ya, dikurasi dulu. Jadi kita tahu setelah dikurasi ini bagaimana IKM itu. Kita cek bahan bakunya, kita cek pakai mesin atau enggak, kita cek SDM-nya, kita cek omsetnya berapa, kita cek bahan tambahan pangan ada atau enggak, kita cek packaging-nya semuanya. Baru kita bisa tahu, oh ini masih sementara cocok di pasar tradisional. Ya maksud saya ini Pak, terkait yang persyaratan yang mereka butuhkan. Contohnya kalau seandainya mereka bikin produk keripik gitu ya, mereka kan cuma syarat untuk bisa mengedarkan adalah punya PIRT gitu kan. Akhirnya mereka ngurus ke dinas, kalau di Pekanbaru ke dinas kotanya kan. PIRT online Mas, SPPIRT online, NIB
Jadi kan lihat online. maksud saya tuh apakah jasa tersebut, karena memang tidak semua masyarakat juga kan level apanya pengetahuan mereka kan nggak tahu tak otik gitu kan. Apakah bisa mereka titip ke rumah kurasi ini? Jadi kita bekerjanya dari awal, dari pada awal mereka mau apa namanya baru mau niat aja untuk mendapatkan segala macam izin itu bisa dititip ke rumah kurasi seperti apalah gitu. Jadi kita ngawalnya mulai di saat dia nol, gitu kan, sampai nanti ke produk terakhir gitu. Apa saya Ya nanti ada kurasinya, nanti ya dibantu gitu tuh Pak. ya kita bantu. Cuman tadi loh, lah dinasnya yang terkait kita kan sungkan ya. Itu terkait kan sebenarnya kan punya kewajiban untuk mendampingi NIP, ya kan, mendampingi pengurusan izin. Cuma memang rumah kurasi bisa sih, tapi kan sungkan kita ini. Ini saya kasih ya, saya kasih price list. Price listnya, Bapak kalau pengen UKM dari nol silahkan. Standar ini kurasi produk UMKM, kita klasterisasi pasar, kita dampingi pasar, ada sertifikat hasil kurasi, hard file, ada rapor penilaian standar hard file. Kurasi mandiri atau kelompok, ini yang pro, kurasi produk UMKM, klasterisasi pasar, sertifikat hasil kurasi, hard file, rapor penilaian standar, rekomendasi. Jadi kita kurasi itu kita tahu ini perizinannya sampai mana gitu. Nanti didampingi gitu. Yang advance ini kurasi produk UMKM, klasifikasi pasar, sertifikat hasil kurasi, hard file, rapor penilaian, rekomendasi, dan analisa data, soft file, ada foto produk. Nanti kita bantu foto produk. Nah, yang premium ini. Nah, tinggal pilih Pak UKM yang mana. Kasihan kalau yang dari mikro ini. Tapi ya, misalnya di dinas mampu baru rumah kurasi gitu loh Pak. Kita masih menghargai dinas terkait ya. Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Provinsi, Kabupaten Kota. Seperti itu. Jika mereka belum bisa mengcover ya silakan ke rumah kurasi Jawa Timur. Bisa online dulu lewat saya, ngisi Google Form kan. Ngisi Google Form, UKM mana aja Bapak ngisi Google Form, diproses sama tim rumah kurasi Jawa Timur. Seperti itu. Yang pasti ngisi Google Form rumah kurasi Jawa Timur dulu Pak. Dari UKM binaan Bapak. Misalnya SDM-nya sudah ada 10 kurator ya bisa melobi mengajukan permohonan untuk mendirikan rumah kurasi di Pekanbaru ya, di Riau. Seperti itu. Coba nanti Pak ngajukan untuk di Pekanbaru. Ya, tapi harus ada siap SDM tadi berbayar untuk pelatihan kurator Pak. 4 sampai 5 juta itu per orang kan. Jadi berapa orang minimal tadi Pak? 10 ya. Jadi untuk wakilnya aja, untuk pelatihan itu untuk ketuanya aja yang datang ke sana atau seluruh ke-10-annya? Nanti ada Google Form-nya Pak, nanti ada pemberitahuan. Bapak ngisi Google Form untuk daftar pelatihan kurator. Ya minimal 10 orang Pak, bisa ngundang tim rumah kurasi Jawa Timur melatih di tempat Bapak gitu. Nanti akomodasi dan sebagainya ya dipikirkan kan gitu. Atau yang 10 itu datang ke Jawa Timur seperti itu Pak. Fleksibel. Seperti itu Pak Riswanto ya. Iya, makasih Pak. Belum ada di Riau. Ya. Oh, masih kita baru lahir itu 2021. Ada pilihannya Pak datang ke Jawa Timur cuma 10 orang atau makasih Mas. Oke, cukup Pak Riswanto ya. Cukup Mas, makasih Mas Aziz. Oke. Selanjutnya ada Pak Anas Yusuf, silakan Pak Anas. Pak Anas. Pak Anas. Audionya tolong dibuka. Pak Anas Yusuf.
Panas Baik. itu. Panas itu. Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan, monggo. Materinya nanti bisa di-share ke yang hadir ini. Iya, iya Pak. Nanti materinya akan saya share di grup ya. Kalau ada link absensi Pak, Mas. Oh ya, siap Pak. Buat teman-teman yang hadir ini. Ini materi Oh. khusus ini. Yang nggak ada ya rugi lah. Karena ilmu baru. Belum Iya, semua orang siap, tahu. siap. Kurator ini gabungan dari sertifikat BNSP yang pertama, sertifikat BNSP pendamping UKM, kedua sertifikat digital marketing, ketiga sertifikat pendamping ekspor. BNSP itu yang mengeluarkan dari Sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Buat ahli profesi, Mas Ajis. Oh gitu. Jadi kayak institut gitu jatuhnya ya. Bukan, jadi BNSP itu yang mengeluarkan sertifikat ahli profesi. Contoh misalkan Mas Ajis tukang listrik, ada sertifikat itu untuk main project kan harus ada Mas, gitu loh biasanya seperti itu. Yang penyelenggara namanya LSP. Ya. Oh gitu. Jadi mengeluarkan sertifikat BNSP itu dari Negara, BNSP dari negara. LSP tadi. Pelaksana uji kompetensi pelatihannya LSP. Oh gitu. Petani juga sekarang udah dianu loh. Petani ini juga ada sertifikat kompetensi. Peternak, petani. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, tanya boleh? Ya, silakan Pak Santo. Siap, Pak Satria. Assalamualaikum. Salam Pak Santo. Perkenalkan saya dari Nganjuk ini, dari Ngluyu tepatnya. Nganjuk? Iya, saya hari-hari chatting dengan Pak Agung itu yang dari Lunas. Mau tanya aja kalau rumah kurasi itu apa dibatasi setiap kabupaten satu atau bisa lebih dari satu gitu kira-kira Pak? Tidak dibatasi, bisa lebih dari satu. Ya kayak dealer motor, mobil kan nggak dibatasi itu. Yang penting franchise-nya kuat, modalnya. Oh iya iya iya. UKM banyak tuh, UKM kita kan ratusan ribu ya. Siap. Kita ada Indonesia. Siap. Oke. Yang di saya di Nganjuk, Pak. Gimana, Pak? Mbah saya di Nganjuk. Nganjuk mana, Pak? Jalan di Ponegoro Gang 9. Oh, Nganjuk kota. Saya Nganjuk Luyu, Pak, di atas gunung DPL 150 meter. Jadi di sini kebetulan kemarin PT Lunas itu lagi ngadain mau kerjasama untuk penanaman alpukat di daerah kami dengan rangkul petani-petani yang ada di Ngluyu Pak. Ya, terkait dengan produksinya itu nanti kalau ada rumah kurasi itu nanti kan bisa ya bisa berdampingan lah istilahnya, produksinya dari sini nanti kita kelola di rumah kurasi atau bagaimana begitu Pak. Jadi ada sinerginya gitu loh Pak, maksud saya Pak. Pak Santo ada produksi apa Pak? Ini rencana alpukat Pak yang di sini. Butuh peralatan nggak? Untuk peralatan meeting aja baru satu kali Pak dari Lunas Pak, dari Pak Agungnya. Nah, nanti butuh peralatan. Butuh peralatan apa? Peralatannya model apa Pak kira-kira? Kan gini, sekarang kan trennya dunia ini kan alpukat dibikin tepung. Oh gitu ya. Jadi tidak hanya fresh, tapi tepung alpukat itu ekspor bisa. Banyak permintaan itu tepung-tepung itu, tepung stroberi, tepung buah-buahan, sayur-sayuran, tepung. Nanti gini aja Pak.
Nggih. Karena penanaman alpukat ini sekitar 5.000 pohon itu baru usia 2 tahunan, Pak. Dan nanti kalau sudah berproduksi nanti saya komunikasi intens dengan Pak Agungnya, nanti arahnya mau dikemanain, mau apa programnya, nanti Pak Agung yang bisa membawa kita untuk menjadi sukses, Pak. Ini Kementerian Koperasi ada dana hibah 5,5 juta dolar dari Korea Selatan. Tapi bentuk bantuannya bukan dananya, tapi bantuan peralatan hibah. 5,5 juta dolar tahun ini untuk peralatan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan. Wah, mantap, Silakan. Siap. Bisa Siap. Saya punya mesin tepungnya ntar. KM. Iya. Itu nanti kita harus kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Banyak, Pak. Di sini banyak yang potensi, Pak. Jadi karena lahan sangat luas sekali, perhutani aja baru buka lahan 84.000 hektar yang di sini. Jadi potensinya banyak, peternakan ada, perkebunan oke, pertanian jelas, Pak, di sini. Jadi kami populasi dalam satu kecamatan cuma ada sekitar 20.000 orang aja, Pak, sedikit aja, Pak. Tapi hasil produksinya banyak. Barang mentah aja yang mengalir dari kami sebagai produsen aja nggak sampai kepada setengah jadi ataupun barang jadi yang berupa powder yang harus siap ekspor itu belum. Tapi alangkah bagusnya kalau kedepannya bisa mengarah ke sana, nggak tahu jalan ceritanya kayak apa. Ini perlu tuntunan yang baik seperti Pak Satria itu, ya itu nanti insya Allah Nganjuk khususnya Kecamatan Kluyu bisa going up lah masalah itu, Pak. Saya barusan dari Jakarta tanggal 6 sampai 13 kemarin ke Kementerian Koperasi, kemudian diinformasikan ada bantuan peralatan hibah dari Korea Selatan 5,5 juta dolar untuk UMKM, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan gitu. Siap. Kalau peternakan kan berupa nanti mungkin alat untuk fermentasi atau apa gitu kan, Pak ya, alat Ya, pakannya. tergantung misalnya sapi, misalnya untuk bikin rendang sapi atau mungkin bikin apa ya, dendeng sapi. Ya, misalnya Bisa juga beli tepung apa namanya, mesin tepung, alpukat. Intinya peralatan ya, Mas ya. Jadi bantuan yang kita dapat itu peralatan ya. Peralatan hibah. Total 5,5 juta dolar. Ini juklaknya masih disusun bulan ini, cepet-cepetan. Ya. Petunjuk pelaksanaannya masih lagi disusun bulan ini. Saya waktu kontak kawan-kawan di Deputi UKM Kemenkop. Itu persyaratannya apa ya, Pak Satria? Yo, Japri aja lah. Ini terlalu panjang penjelasannya. Oh, siap. Langsung Japri ke Pak Satria aja. Mohon izin Pak Satria nanti minta nomornya, nggih. Ya. Saya share nomornya. Siap. Itu aja dari kami. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Siap untuk Pak nyimak. Santo, saya dukung. Saya suka makan alpukat kok, tenang aja. Siap. Terima kasih Bapak. Nggih. Nggih Pak Satria nggih. Atur nuwun. Ya, sebenarnya bagaimana teman-teman di daerah bisa apa ya ke depan menuju ekspor ya kan. Makanya Rumah Kurasi kan mendampingi mulai hulu sampai hilir sampai orientasi ekspor gitu. Saya yakin bisa, Pak. Nggih. Nggih. Nah, sekarang kita pengen ekspor tapi tidak ada yang mendampingi, terus bingung nggak, Pak? Bapak, mohon maaf, saya sedikit lanjut sedikit. Di daerah Maumere itu alpukat itu 1 butir begini harganya cuma 1.000 perak, Pak. Itu kalau sudah nggak ada yang ngambil, karena dia pasarnya itu cuma di Makassar, Balikpapan, Pak. Kalau sudah nggak ada yang ngambil, itu Maumere itu biasa untuk pakan babi itu, Pak. Itu alpukat asli sana, Pak. Karena saya pernah bertugas di sana itu di NTT itu selama 2,5 tahun, jadi sedikitnya tahu, Pak. Saya pendiri ID Botani Marketplace, Pak. Monggo masuk, nanti kita akan B2B dengan beberapa atas perdagangan KBR di luar negeri. Siap. Kementerian Koperasi sama Kemenparekraf. Ini Pak Satria. kami lagi dibina sama Inotech LPDB, jadi untuk membantu market luar negeri juga. 6 bulan ini. Coaching bisnis sama Inotech LPDB sama ID Botani Marketplace. Kebetulan saya yang punya akses ke sana. Intinya kalau umpama alpukat yang untuk dikonsumsi itu kan sekarang itu kan kayak Mickey, aligator dan itu kan sejenisnya. Lah untuk kayak yang di Maumere itu kan enggak tahu jenisnya apa, saya juga enggak tahu, tapi kecil-kecil. Itu kalau disuruh bersaing dengan aligator Mickey pasti tidak kena, Pak. Enggak angkat lah begitu. Tapi kalau dia dirubah menjadi powder untuk siap ekspor, saya rasa itu
jauh lebih bagus Pak daripada dijual gelondongan yang berupa masih barang mentah itu Pak. Saya sudah diskusi sama orang-orang Belanda Pak. Nggih. Orang Belanda yang pernah ke Indonesia itu ya diskusi apa sih peluang untuk buah-buahan di sana. Mereka sukanya itu tadi bentuk kering atau bentuk powder. Nggih. Kering ya Pak. Nggih, Pak. Kering gitu. Tapi keringnya sinar matahari, dry lemon. Siap. Atau di bentuk powder itu pilihannya, kering karena mereka tinggal ngerebus air, itu ya sudah diminum, simple ya. Jarang mereka beli dalam bentuk buah-buahan yang eksotik, buah-buahan yang kuling itu bentuk buah ini. Saya ini alumni S1 Pertanian Brawijaya Malang, Pak. Oh alah. Tonggo dewi lah. Satu Pertanian Brawijaya Malang ini dunia pertanian perkebunan ya sedikit paham. Siap Pak Satria nggih. Saya jurusan tanah, urusan tanah ini cocok ditanami apa, juga ngerti lah dikit-dikit. Agroteknologi ya? Ya, saya jurusan tanah. Nggih. Ini teman-teman dorong saya untuk S2 di IPB biar dekat dengan Jakarta, karena beberapa kolega-kolega Jakarta itu kan ingin koordinasi. Dan ini orang Malang, tapi punya akses kementerian gitu. Wong Deso, Wong Lawang, Kabupaten Malang. Kalau saya mau izin mengenalkan sedikit, kalau saya barusan pensiunan dari BUMN, Pak. Jadi mencoba untuk tetap bisa berpikir, mencoba untuk bisa tetap bergerak, untuk mengeluarkan keringat, yaitu masuk di perkebunan alpukat, ya sedikit ada peternakan-peternakan gitu yang membuat saya untuk bisa ya seger lah. Gitu, Pak. Ya Pak Santo kan perlu pahami market dulu dipegang, kontrak baru bicara nanam. Siap, betul Pak. Nggih. Jadi kebetulan alpukat di sini, Pak. Kalau alpukat di sini tuh, tapi dengan harga yang paling murah. Saya punya itu usia sudah 2 tahunan, sudah mulai belajar buah, Pak. Ini istilahnya yang pembeli ketengan itu yang pakai rengke-rengke itu udah hari-hari datang ke rumah saya, Pak. Artinya kalau kita untuk menjual dengan harga yang sangat minim sekali per kilo 15.000 sampai 18.000 sih nggak ada susahnya. Tapi kalau kita kan tidak seperti itu, maunya itu kalau bisa menjangkau langkah ekspor yang mana yang mestinya 12.000 dengan biaya produksi menjadi 25.000, akhirnya barang itu akan terjual di nilai ekspornya menjadi 50, mungkin 80.000 atau 100.000 begitu maksud saya, Pak. Kalau umpama bisa dikolek untuk semua produksi yang ada di daerah saya gitu, Pak. Itu. Siap. Terima kasih Pak Santo. Pak Satria, terima kasih banyak. Terima kasih, nggih. Assalamualaikum. Salam. Oke, lanjut Mbak Nia, tadi ada pertanyaan. Mbak Nia. Monggo. Iya, halo, assalamualaikum. Iya, Asik rapat. Tadi nyinggung juga buah dari Kalimantan dari Pak Santo tadi. Oh iya, jadi gini, di Kalimantan itu musimnya itu nggak selalu ada Mbak, dia 6 bulan sekali. Dan yang paling mahal itu elai. Elai itu satu buahnya 25.000 sampai 200.000 kalau lagi jarang. Memang diburu. Cuman belum ada yang ekspor kayaknya. Ke Jawa aja kayaknya jarang sampainya, kecuali naik pesawat langsung bawa buahnya baru bisa. Terus untuk rumput laut ini di sini kan melimpah. Sementara kita itu bisa mencampurnya ke produk-produk UMKM lain. Di sini tuh udah banyak dicoba di mie, di bakso, di pentolan, di apa namanya, segala macam olahan dicampur sampai nanak nasi aja kita kasih rumput laut, dia bisa mengurangi kadar glukosa dari nasi itu. Jadi sebenarnya manfaatnya sangat banyak, tapi kita sendiri sebagai penghasil rumput laut besar malah nggak, istilahnya jarang untuk memasukkan rumput laut itu di dalam produk-produk UMKM kita. Ya, contoh di Nunukan sendiri tuh angin-anginan gitu loh rumput laut. Sementara kan kalau kita lihat gizinya itu banyak banget yang terkandung di rumput laut. Nah, bagaimana teman-teman UMKM yang ada di seluruh Indonesia tuh memakai rumput laut itu campuran produknya
ya supaya sehat juga, karena kan rumput laut itu sendiri sangat melimpah di daerah Kalimantan Utara dan belum ada yang tembus ekspor secara kontinu. Kemarin dicoba tapi nggak tembus. Maksudnya cuma 1 kali ngirim aja, habis itu nggak ada kabarnya lagi. Mungkin dari standar kekeringan kali kurang, terus mungkin juga belum ada kurasi, karena memang mungkin belum ada kuratornya juga di sini. Ya mohon masukan dari teman-teman semua, karena aslinya rumput laut itu sendiri bila keringnya bagus, bersih itu bisa langsung diolah jadi manisan. Tapi kalau dalam kondisi kering itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun tanpa pengawet. Yang penting kadar kekeringannya itu tidak ada kandungan airnya. Seperti itu, Mbak. Butuh bimbingan biar bisa koton ini bisa jadi mendunia, ya bisa dikenal sama nasional bahwa kita punya tumbuhan laut yang banyak, yang luar biasa, murah, berkhasiat, yang jarang diketahui sama masyarakat umum. Karena kebanyakan itu kan yang diproduksi itu memakai pengawet, pewarna, ya sementara kita punya produk itu ya nggak pakai pewarna, cuma gula sama ini aja udah bisa dijadikan konsumsi gitu. Gula sama rumput laut. Cuma tinggal dikasih perisai ya sesuai dengan keinginan kita. Mungkin seperti itu kali Mbak, karena memang masih butuh bimbingan sih. Kualitas ekspornya itu belum pernah untuk jadi kualitas ekspor itu seperti apa gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya bisa tembus di pasar global. Karena 1 bulan itu bisa sampai 5.000 ton penghasilannya rumput laut. Dan belum tersentuh limbah, karena di sini nggak ada pabrik. Ya mungkin itu aja semuanya, mohon masukannya, bimbingannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nia. Jadi terkait rumput laut dan produk-produk di Kalimantan Utara itu sebaiknya dikurasi dulu. Bisa nanti kirim surat ke Rumah Kurasi Jawa Timur. Nanti dikurasi baru tahu potensi mana yang perlu dikembangkan, potensi mana yang belum optimal seperti itu. Kualifikasinya seperti apa rumput laut yang standar ekspor. Seperti itu. Kalau saya sampaikan di sini waktunya nggak cukup. Tapi paling tidak saya pemaparan kurasi tadi bahwa perlunya quality control, perlunya ngecek omset, ngecek kapasitas, ngecek bahan baku, kemudian ruang pasar ya di Rumah Kurasi Jawa Timur. Oke, cukup Mbak Nia. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau ditambahkan? Iya. Ini bisa kontak kami nanti terkait kurasi ke depan. Ya, jadi nanti kalau ada mungkin lebih lengkapnya tinggal japri Pak Satria, kebutuhannya apa yang perlu. Nomor saya di Pak Aziz. Ya, tadi sudah saya share juga di grup nomornya Pak Satria. Nanti kalau memang ada yang mau tanyakan, nomornya juga di sini belum ketemu, nanti saya bisa japri saya juga boleh, nanti saya langsung kasih nomornya Pak Satria. Terus ini ada pertanyaan dari Prakat, Pak, apakah jika ekspor di pertanian seperti buah itu lebih bagus mana, buah masih mentah atau di freeze? Kaitan pertanyaan apakah untuk ekspor itu buah segar atau buah freezer atau apa, itu kan tergantung pembeli. Yang pasti semua itu dikurasi, kemudian Rumah Kurasi mencarikan pembeli untuk buah tersebut. Nanti sesuai spesifikasi dari pembeli. Ada pembeli yang ingin buah segar, ada pembeli yang ingin buah di freezer, tergantung speknya kan, SOP-nya seperti itu. Masing-masing pembeli kan beda. Kemudian kita bantu validasi dengan atas perdagangan KBRI di luar negeri, apakah pembeli ini valid atau tidak. Seperti itu. Kemudian ada peluang untuk rempah-rempah ke India.
ATPC Cina India itu sering memberikan informasi permintaan rempah-rempah baik bentuk segar ataupun bentuk bubuk. Silahkan nanti kontak ATPC Cina India, bikin katalog produk, kemudian bikin company profile dalam bahasa Inggris ya, ke email ATPC Cina India. Nanti saya kasih kalau memang ingin ekspor ke India. Tapi dikurasi dulu, memang sebelum ekspor itu semua dikurasi supaya tahu omset, kapasitas, kemudian bahan baku, kemudian sejauh mana manajemennya, KM, leadership-nya, entrepreneur, seperti itu. Banyaklah aspeknya. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Monggo. Atau kita cukupkan saja sampai di sini? Ya, ini peluang baru menjadi kurator, peluang baru produk dikurasi. Sehingga masyarakat nyaman terkait food security, ya, keamanan pangan. Oke, ada yang lain? Pak Arif Kebumen, silakan. Ya, halo, selamat siang. Siang Pak Arif, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Ini Pak, mau tanya Pak, kalau kami kan dari apa, gula merah, gula Jawa itu, ya kan produk itu kan kalau dari dikurasi itu nanti kita dapatnya apa itu? Misal apa bisa mendapatkan untuk kayak gula itu kan dibutuhkan sertifikat organik dan lain-lain apa untuk yang syarat ekspor. Bisa nggak itu nanti bisa dibuatkan juga sekalian atau gimana Pak? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Seperti yang saya jelaskan di awal, memang setelah dikurasi nanti ada pendampingan dari Rumah Kurasi Jawa Timur, apa-apa aja perizinan luar negeri yang perlu dilengkapi. Misalnya butuh organic certified, Rumah Kurasi Jatim mendampingi untuk mendapatkan itu. Misalnya kemudian market, sempat tahun kemarin Desember itu gula merah itu saya kenal atas perdagangan KBRI di Spanyol, itu Bu Novita itu mencari gula merah itu 60 ton untuk November Desember tahun kemarin. Nah, iya Pak, betul Bu Novita ya, Madrid itu ya. Madrid itu 60 ton, Bapak sudah ngajukan? Harganya masuk enggak? Saya sudah masuk Pak, jadi masuk, jadi informasi Bu Novita kalau memang nanti ada peminat dari Madrid itu nanti langsung menghubungi. Saya juga sudah PT juga Pak, persorangan Pak. Iya, jadi sudah mengajukan, jadi sudah buat itu ke sana email. Ya nanti Rumah Kurasi Jawa Timur juga bantu menyediakan market yang lain Pak. Oke, siap Pak. Kita marketing dari Rumah Kurasi Jawa Timur profesional. Jadi nanti itu untuk mendaftar dari kurasi itu kita mendaftar itu ya, mengisi form dari jenengan itu ya, nanti ada formnya ya. Kalau ingin kurasi, ada Google Form kurasi dari Rumah Kurasi Jawa Timur. Oke, siap ya. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Pak nanti bisa datang ke Jawa Tengah atau kita diundang ke Jawa Tengah, ke Kebumen. Siap. Artinya Pak Satria ini juga posisinya bisa menginformasikan ya kebutuhan akhirnya, oh ini ada buyer valid nih minta ini gitu Pak. Untuk para yang member-member yang sudah dikurasi gitu ya Pak ya. Iya, saya kurator Rumah Kurasi Jawa Timur kan. Jadi kawan-kawan yang belum dikurasi ya monggo silakan dikurasi agar info-info dari Rumah Kurasi itu bisa diupdate kebutuhannya apa aja. Karena bayarnya valid semua itu kayaknya Pak ya. Ya valid, kami ngandeng ekspor center Surabaya itu kan di bawah Kementerian Perdagangan. Iya Pak, siapa. Berarti harus kirim sampel ya Pak Satria ya? Sampel yang bahannya. Ya, kirim sampel dulu terus dikurasi. Oke, ada yang lain. Rumah Kurasi Jawa Timur bersama dengan ekspor center Surabaya di bawah Kementerian Perdagangan. Tolong di-share alamatnya supaya bisa ngirimkan sampel biar bisa dikurasi. Terus ya itu ngisi Google Form dulu, nanti baru dikontak mereka. Gitu. Ya Pak, nanti by Japri aja, masalahnya banyak yang belum jelas nih kayaknya nih. Ya,
Nanti makalahnya bisa dibagikan itu udah jelas. Iya Pak, iya Pak. Sehari saya bikin makalah itu lumayan nih. Makalah bentuk PowerPoint. Kemis ngobrol sama Mas Asis ya. Jumat ya, Sabtu narasumber. Silakan yang mau undang saya narasumber ke daerah masing-masing, ke Pekanbaru monggo, ke Jawa Tengah, ke saya punya pendiri koperasi kan pemasaran digital di Putari Nusantara. Silakan. Oke, ada yang lain? Iya mau tanya Mbak, jadi kalau umpamanya rumput laut itu dibersihkan, dijadikan tepung itu mungkin bisa jadi juga bisa diekspor juga. Ya, kalau Ibu ada mesinnya, teknologinya untuk tepung rumput ikan laut, ajukan aja ke Deputi UKM Kementerian Koperasi nanti. Nanti bisa lewat saya. Ini mau dicairkan dari Korea Selatan. Iya, tinggal caranya aja Pak Satria, terus persyaratannya apa saja nanti mohon di-share di grup biar teman-teman juga pada tahu. Oh, jangan di-share di grup, di-share yang ikut Zoom meeting aja. Oh iya, siap. Mungkin 34 orang aja kali Pak ya. Oh iyalah, yang siapa yang semangat ikut Zoom meeting yang itu yang diprioritaskan gitu ya Pak Asis ya. Siap. Berarti di Japri aja berarti ya. Nah, kalau nggak ikut ya nggak usah, yang nggak ikut ya nyantai-nyantai aja. Iya Pak, nanti Hidupnya di pilihan. grup kita aja ntar. Hanya ilmu baru ikut Zoom meeting. Jadi Zoom meeting ini tidak sekedar hanya bicara ngalur ngidul kan ngulon, tapi kan ada goals-nya ya Pak ya. Seleksi alat Pak Satria, karena kan di grup itu banyak orang tapi yang mau ikut Zoom ya cuma kita aja enggak sampai 50 orang. Orang-orang pilihan 50 orang tapi kan harapannya cita-citanya kan eksportir ya. Gitu. Siap. Benar Mas, jadi bisa tembus internasional langsung. Kalau dana TSK dari Indonesia kan Siap. 500 juta per kelompok. Amin. Berapa orang itu Pak kalau untuk per kelompoknya? Bisa 10 orang, 15 orang. Iya, karena kebanyakan tekan Pak kalau sudah turun bantuan itu semua mau jadi bos. Kadang-kadang kayak gitu. Itu yang kadang-kadang kita susah untuk mengaturnya. Bahkan itu kan milik bersama, amanah yang harus dijalankan, bukan untuk milik. Jadi eksportir itu tidak tiba-tiba ujuk-ujuk gitu loh. Ada proses kurasi. Ternyata ini masih pasar tradisional. Naikkan ke pasar modern dulu. Setelah naik pasar modern, lagi ke pasar ekspor gitu loh. Jadi bertahap. Dari kelas 1 jangan kelas 6. Yo pusing ya. Itulah beratnya tugas kita Pak. Juga seperti itu. Jadi petani kita ini kelemahannya di SDM tidak mau belajar, sama dengan UMKM juga seperti itu Pak. Diberikan edukasi untuk ini malas hadir, tapi nuntutnya paku Pak. Ya. Gitu kan, nuntutnya besar kan gitu. Dengan sertifikat hasil kurasi, rapor kurasi, Bapak Ibu datang ke Disperindak Provinsi, Disperindak Kabupaten Kota, Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Koperasi Kabupaten Kota itu terukur gitu loh. Oh memang qualified, memang teredukasi UKM ini. Mereka kaget loh. Sudah ngerti kurasi ya. Pasti mereka akan memprioritaskan kan. Jadi bukan KKN. Selama ini kan oknum-oknum itu kan KKN ya. Karena ada ketua dinas, ikut pameran ke luar negeri kan. Di Jawa Timur nggak bisa. Jawa Timur yang penting hasil kurasimu mana gitu. Gubernur sudah menginstruksikan, Gubernur Jawa Timur. Betul Pak, itu yang terjadi. Keren. Saya testimoninya. Saya KM juga. Itu yang saya lakukan. Ya toh, kan bener loh. Jadi ekosistemnya itu jalan. Nggak ada sertifikat hasil kurasi, nggak bisa ekspor di Jawa Timur gitu. Cek dulu. Ada kesepakatan nih. Pak Satria. Ya, Pak. Kemarin tanggal 2 Februari itu saya juga ikut pendidikan dan pelatihan ekspor import. Ya. Cuman kayaknya bulet-bulet juga. Artinya ekspor dan import itu cuma sebagian kecil ada orang yang bisa tahu tentang itu. Nah, artinya bahwa barang itu kalau kita dalami benar, keuntungannya memang jauh lebih besar daripada untuk konsumsi dalam negeri. Akhirnya
pendidikan dan pelatihan itu nggak salah lagi. Nah ini kalau memang dari ini petunjuk dari Bapak ini bisa jalan mulus dengan rumah kurasi itu, insya Allah nanti saya akan coba untuk ikut. Mudah-mudahan ada teman saya untuk bisa bersama satu gerbong 10 orang untuk bisa menjadi kurator bareng. Demikian Pak Satria. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah memberikan wejangan yang bagus. Terima kasih Pak. Iyalah, bagaimana kita bisa ekspor kalau kita tidak berjejaring dengan rumah kurasi Jawa Timur, ekspor center Surabaya. Kita serius lah. Ekspor itu ada tahapannya, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba. Cek dulu, mana ini kurasimu? Oh, belum dikurasi. Waduh, kuantitinya gimana? Kualitasnya gimana? Kan itu. Quality controlnya gimana? Siap. SDM-nya, kompetensi petani, peternak, nelayan itu sekarang sudah ada uji kompetensi, Pak. Siap. Teman saya itu penyelenggara LSP-nya, Pertanian Indonesia, LSP Pertanian Indonesia di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Teman kuliah saya, dia keliling Indonesia itu. Uji kompetensi petani, peternak, nelayan. Gila, wah, luar biasa sekarang pemerintah kita. Terukur kan? Iya. Masalahnya kalau di Ngluyu itu dari 5.000 pohon itu, kalau satu pohon itu 100 kilo aja, udah 500 ton loh Pak. 500 ton cukup lumayan banyak. Itu berapa teus saja kalau kita kemas dalam satu kontainer gitu. Dengan harga yang seperti yang saya sampaikan tadi di sini 12.000, kalau sudah betul dia panen semua itu mau diarahkan kemana 500.000 ton itu? 500 ton, nggak mungkin. Jadi dari kemungkinan besar harapan kami untuk bisa ke ranahnya ke masalah ekspor itu Pak Satria. Ya saya kan kurator Pak, kurator juga memberi solusi. Tapi kalau semakin saya sering di sini solusi yang nggak selesai-selesai. Betul Pak. Atau ada khusus, kita serius 1%. Untuk Ngluyu trader itu juga bisa. Trader itu mengkurasi produknya nggak masalah. Nanti kalau sudah dengan lunas aman Pak, ya market sudah jelas. Kami ada 40 negara. Mudah-mudahan lunas bisa menjembatani Kecamatan Ngluyu untuk produk diperkirakan, saya perkirakan 2026, 2027 sudah insya Allah sudah bukan main banyaknya. Siap, amin. Di Jawa Timur baru menanam 70 hektar Pak. Kurang banyak, target 1.000 hektar Pak untuk market 4 negara. Siap. Lebih dikelola lebih bagus untuk Kecamatan Ngluyu Pak, untuk kerjasamanya supaya nanti intens setiap tahunnya ada perkembangan karena masih banyak orang yang belum mengerti dan belum paham banget tentang apa sih alpukat dan bagaimana tanam alpukat dan bagaimana menikmati hasil alpukat. Belum sampai sejauh itu Pak. Orang masih petani dengan petani yang alamiah kayak dulu itu cuma di padi, jagung di sekitar itu Pak. Mantap itu alpukatnya Pak ya, enak banget kalau dibikin jus coklat sama bisa lah begitu. Malang ada Pak alpukat Pameling, Pak Jokowi yang meresmikan. Iya, Pameling. Tapi tidak masuk nominasi untuk kualitas ekspor itu Pak, katanya Pameling itu Pak, yang masuk cuma Miki aja Pak. Oh betul. Kami menganalisa untuk market internasional itu untuk lokal, kebetulan kita teguran dari Dirjen juga bahwa untuk tidak semua produksi. Jadi untuk lokal sesuai arahan dan analisa kami yang lolos hanya Miki, gitu, hanya Miki. Tapi tidak memungkinkan juga kita juga rangkul bagi teman-teman yang sudah produksi, nanti kita akan jembatani juga, gitu untuk market nasionalnya. Tapi kalau untuk market internasionalnya itu untuk lokal nomor 1 unggul saat ini masih dipegang Miki. Di Karangploso kami juga nanam saat ini baru 10 Ploso Malang. Saat ini kita mau nambah lagi 1 truk lagi. Di Ngantang, di Pait, di Kasembon kami juga udah nanam luasan juga. Total 70 hektar.
Siapa? Ya. Kalau saya nyiapin untuk market ke Australia, jadi talas beneng 100 ton per bulan. Ini masih proses persiapan. Saya juga punya ratusan ribu talas togok Bali, Pak. Bogor, talas Bogor. Talas beneng juga ada, kami juga siapkan. Jadi ini juga kita siapkan lagi untuk sama luasan lagi untuk kacang sacaici, Pak. Itu permintaan luar biasa, kacang sacaici. Ya nanti Rumah Kurasi mendampingi UKM-IKM yang dari mikro dinaikkan ke tingkat kecil, kemudian dinaikkan ke tingkat menengah gitu. Sehingga masing-masing UKM bertumbuh ya, dari mikro, kemudian dari naik ke kecil, kecil ke menengah, dan naik ekspor gitu. Itu memang tugasnya dari Rumah Kurasi Jawa Timur, amanah dari Ibu Gubernur Jawa Timur ini. Jadi bergotong royong di sana. Ya moga-moga pemerintah daerah yang lain bisa mensupport itu kan. Ada lagi? Baik, Mbak Herpina, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Mbak Herpina. Assalamualaikum Pak Satria. Maaf Pak, tadi saya agak terlambat masuk. Jadi mau bertanya nih Pak, kalau tepung sagu dari daerah kami, sagu lumpia itu apa bisa dikurasi juga Pak? Tapi dia sudah ada sertifikat HACCP itu dari Bandung, nggak salah dia di bawah UMKM pemerintahan daerah juga. Ya mungkin Mbak Erpina baru masuk ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Di kurasi itu mencek mulai dari bahan baku, bahan tambahan pangan, kemudian semuanya, mesin, sampai SDM, manajemen, sampai ekspor itu. Kemudian layak nggak ini cocok ke pasar tradisional, pasar modern atau pasar ekspor. Jadi meskipun punya hak CCP, tapi kita cek kuantitinya seperti apa. Oh, seperti itu. Kualitasnya seperti apa? Sertifikasinya. Baru pernah sekali ke Malaysia sama Filipina. Iya, meskipun pernah ke luar negeri, memang kalau belum dikurasi ya kami tidak bisa bicara apa-apa. Nanti dikurasi kan bisa tahu sejauh mana ini. Nanti dicek juga marketnya. Kurasi ini sebagai standarisasi produk ya. Produk yang layak di pasar tradisional, modern atau ekspor. Ada sertifikat hasil kurasi, ada rapor kurasi. Nah, kurator kami juga BNSP kan, sertifikat BNSP gitu. Jadi terukur semuanya. Ya bukannya nggak percaya, tapi ada yang bilang sudah pernah ekspor ini itu ya nggak apa-apa, tapi kan dicek dulu di kurasi dari Rumah Kurasi Jawa. Jauh mana kevalidan informasi itu kan. Karena yang punya tanggung jawab besar nanti kuratornya tanda tangan itu. Jadi kuratornya jangan mudah percaya atau kongkalingkong atau dirayu-rayu. Kuratornya KKN ya Pak? Jangan sampai KKN, bahaya nanti. Karena kita kan nggak percaya sudah ini itu, sudah pernah ini, kita nggak percaya. Dokumennya dulu. Maka cek dokumentasinya mana kalau memang pernah ekspor. Surat menyurat dokumen ekspornya. PO-nya mana, purchase order-nya. LOI, surat penawaran. Pakai bill of landing, pakai KAP, atau bill of airways. Cek dulu. Oh ya, pernah ekspor itu, Mbak. Itu orang bicara pernah ekspor tapi dokumen-dokumennya nggak mendukung, gimana? Ya toh? Iya. Ya nggak? Pasarnya ada Pak kalau untuk pasar. Ya, nanti Rumah Kurasi Jawa Timur bisa membantu mencarikan pasar. Kerjasama Ekspor Center Surabaya. Di bawah Kementerian Perdagangan. Konsultasi gratis di Ekspor Center Surabaya. Bu Erpina di mana? Kami di Riau, Pak. Oh, di Riau. Riau nanti saya cek ya, apa ada Ekspor Center ya di Riau. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Makasih, ini kayaknya udah cukup nih. Oke. Cukup jelas ya semuanya ya. Karena udah mau jam 12 juga. Sudah 2 jam lebih. Oke, nanti materinya nanti akan saya share di grup ya. Terima kasih.
Pak Satria yang sudah meluangkan waktunya untuk kami semua. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Jadi nanti jika ada yang kurang jelas bisa dijawab langsung ke Pak Satria untuk menghubungi Pak Satria langsung. Gimana cara supaya bisa barang-barangnya dikurasi sehingga kedepannya nanti pemasaran bisa dibantu oleh Pak Satria di marketplace-nya untuk kebutuhan produknya ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini. Yang penting barang-barang atau produk-produk yang dihadirkan dari ibu sama bapak semua di sini itu sudah harus dikurasi dulu oleh Pak Satria gitu ya Pak Satria kira-kira ya Pak ya. Oke. Oke, itu aja saya tutup ya. Terima kasih kepada Pak Satria, terima kasih kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.